Halo semua teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak harap kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap sehat selalu. Nah, hari ini ya pada tatap muka kali ini Bapak akan memaparkan sebuah materi yaitu tentang tumbuhan. Ya, kalau di pertemuan yang kemarin teman-teman sudah belajar mengenai perkembangbiakannya. Nah, tentunya teman-teman sering mengamati ya, tumbuhan itu punya pola tingkah laku tersendiri. Ya, teman-teman pernah memperhatikan tidak waktu bermain bola ya, di lapangan basket ada sebuah pohon yang besar ya di Sabilina, di samping lapangan itu ada pohon besar. Ada yang tahu pohon apa namanya? Ya, nah pohon itu namanya adalah pohon jati. Tentunya kalau teman-teman di rumah ayah bundanya punya furnitur di kursinya dari kayu jati, nah itu pohonnya seperti itu. Nah kalau teman-teman perhatikan ya ada waktu tertentu di mana daunnya itu pada berjatuhan. Ya. Nah kenapa sih si pohon itu ya tidak mempertahankan daunnya dijatuhkan, dirontokkan. Nah, itu adalah sebuah pola tingkah laku. Seperti kita juga punya pola tingkah laku. Kalau kita lagi musim dingin nih ya, musim dingin kita pakai baju yang tebal, pakai jaket, ada yang pakai sarung begini, ya. Atau kalau pada musim panas ya, cuaca seperti sekarang ini, lagi terik, lagi panas, kita lebih suka memakai baju-baju yang yang longgar, ya, yang sirkulasi udaranya bagus. Itu adalah pola tingkah laku kita. Nah, yang mau Bapak bahas kali ini adalah mengenai tumbuhan. Ya, tumbuhan juga punya pola tingkah laku tersendiri. Kita bahas tadi lagi, ya, pohon jati. Ya. Nah, dia punya pola tingkah laku yaitu menggugurkan daunnya. Ketika terjadi musim panas yang berlebih, dia akan menggugurkan daunnya. Tentunya punya tujuan dong, seperti kita ketika musim dingin atau ketika udara dingin kita pakai baju yang tebal. Tujuannya apa? Supaya kita nggak sakit. Betul nggak? Nah, pohon jati juga sama. Pohon jatinya biar nggak sakit, Pak? Enggak. Pohon jatinya biar sehat. Nah, kenapa dia seperti itu? Supaya dia dapat bertahan diri dengan keadaan lingkungan yang ekstrim menurut dia. Apa itu ekstrim? Yang nggak sesuai dengan kondisinya gitu. Ya. Seperti kita tahu, daun itu adalah tempat di mana terjadinya fotosintesis. Ya. Kalau daunnya banyak, berarti dia akan berfotosintesis banyak. Artinya fotosintesis itu kan penguapan teman-teman ya. Ya, menyerap karbon dioksida, kemudian melepaskan oksigen, ya. Dan juga ada uap air di situ yang dilepaskan. Gitu. Jadi kalau daunnya banyak si pohon jati tadi, nanti dia kekurangan air. Sedangkan saat itu kondisinya adalah lagi kemarau, susah air. Terus nanti dia minumnya gitu bagaimana? Ya, susah dia minumnya nanti. Nah, akhirnya cara dia untuk bertahan diri adalah dengan menggugurkan daunnya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan, teman-teman pernah lihat tumbuhan ya yang hidup di daerah padang pasir, itu gurun ya. Ada yang tahu tumbuhannya punya duri. Kalau dipegang, au, gitu ya. Atau mungkin di rumahnya menanam ya tumbuhannya. Kalau di pot itu biasanya kecil ya, terus ada duri-durinya. Kalau teman-teman lihat beberapa film animasi itu juga ada Tom and Jerry biasanya itu ya, si Jerry-nya mengusir si Tom, lagi mau ditangkap diganti deh sama tumbuhan itu. Akhirnya apa? Si Tomnya menjerit gitu kan. Nah, kesakitan. Karena apa? Karena tubuhnya dipenuhi sama duri. Ada yang tahu tumbuhan apa? Iya, betul sekali, yaitu kaktus. Nah, kaktus juga sama. Dia hidup di lingkungan yang ekstrim, yaitu di gurun, ya, di mana air itu susah, ya.
pasti susah, hujannya aja jarang, bisa jadi hujannya 1 tahun sekali. Terus bagaimana dia cara biar bisa minum, dapat air? Sedangkan tuh makhluk hidup itu pasti butuh yang namanya air gitu. Nah, cara dia adalah tadi daunnya itu berbentuk duri. Jadi yang duri-duri itu bukan tulang seperti duri ikan, teman-teman, tapi daunnya. Daun si kaktus tadi berbentuk duri. Oke. Nah, kemudian tubuhnya itu memiliki lapisan supaya untuk mengurangi penguapan biar airnya itu nggak keluar terus. Tubuhnya ada namanya lapisan. Ya, lapisannya adalah lapisan lilin. Ya. Oke. Kemudian dia juga punya akar. Karena kan tumbuhan tadi butuh air. Dia harus cari air di mana sih di tengah gurun yang kering? Maka akarnya harus panjang. Oke. Kemudian bercabangnya juga banyak supaya pada saat terjadi hujan atau untuk mencari airnya lebih mudah. Kalau pada saat hujan, berarti dia menyerapnya akan lebih banyak. Jadi pas saat hujan, dia akan minum banyak, disimpan di tubuhnya. Ya. Kemudian untuk bertahan hidup selama beberapa waktu ke depan, sampai dia menemukan air atau sampai hujan kembali. Kemudian ada lagi tumbuhan yang mempunyai tingkah laku yang aneh, teratai. Ada yang tahu teratai? Mungkin kalau teman-teman punya kolam di depan rumah, ya, ada tanaman yang ngambang-ngambang begitu. Teratai? Bukan. Bisa jadi itu teratai, bisa jadi ada juga yang lain, yaitu namanya eceng gondok. Juga itu sejenis, hampir sama. Tapi kita mau bahas teratainya, ya. Nah, teratai juga punya pola tingkah laku untuk bertahan hidup. Apalagi dia hidup di atas air, di dalam air. Bagaimana caranya? Dia memiliki daun yang lebar, tipis daunnya, ya. Supaya apa? Supaya mudah terjadi penguapan. Kenapa? Karena hidupnya di air. Berarti dia banyak minum air dong. Kalau kebanyakan kembung deh, enggak. Nah, supaya dia tidak kembung tadi, tidak kebanyakan air terus mati, maka dia keluarkan air sebanyak-banyaknya. Caranya bagaimana? Tadi daunnya tipis, jadi ketika ada panas sedikit, dia cepat-cepat, ya, melakukan penguapan. Kemudian lagi tubuhnya itu punya rongga, ya, jadi bentuknya seperti spons, kayak spons boba, ya, betul sekali. Jadi ada rongga-rongganya dalam tubuhnya supaya bisa mengapung, gitu. Kemudian dia punya akar yang bercabang-cabang banyak supaya apa? Dia tidak mudah hanyut, ya, si teratainya lagi. Kemudian ada lagi tumbuhan yang aneh, ya. Teman-teman pernah bermain ke daerah pinggiran pantai, pinggiran laut, ya, atau daerah pantai. Nah, ada sebuah tumbuhan yang sangat dibudidayakan supaya tidak terjadi abrasi atau pengikisan. Kelapa? Bukan. Ya, kelapa salah satunya. Ya, tapi tumbuhan ini sangat penting, yaitu, ya, benar sekali, bakau. Nah, tumbuhan bakau dia memiliki tingkah laku khusus, yaitu memiliki akar, ya, yang akarnya itu juga bisa untuk menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen juga, atau disebut juga sebagai akar napas. Dan juga si bakau tadi memiliki jaringan spons. Jadi karena dia hidupnya di daerah perairan yang asin, maka dia butuh sesuatu untuk menyaring supaya kadar garamnya berkurang. Maka di dalam akarnya tadi ada jaringan sponsnya. Jadi ketika diserap airnya, maka kadar garamnya akan berkurang. Itu salah satunya. Kemudian ada lagi tumbuhan, yaitu bambu. Ya, teman-teman, bambu sudah gak asing, ya. Kalau teman-teman suka main seluling, ya, kemudian pernah lihat mungkin di stockroom ada alat musik yang di goyang-goyang, apa namanya? Siap, betul sekali, angklung, ya. Itu terbuat dari bambu. Nah, bambu juga unik, ya. Ketika dia terjadi musim yang panas atau musim kemarau, kalau pohon jati tadi menggugurkan daunnya, dia menggulung daunnya
supaya mengurangi penguapan. Nah, itu tadi beberapa tumbuhan yang memiliki tingkah laku yang aneh. Apa sih tujuan dari tingkah laku yang mereka yang aneh tadi? Ya, tujuannya adalah dia untuk mempertahankan diri. Supaya apa? Supaya dia bertahan dengan lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisinya. Padahal dia nggak pengen panas-panasan, terlalu panas dia tuh nggak pengen. Dia cuma nggak pengen kayak bakawat teratai, hidupnya selalu di air. Ya. Tetapi ya, dia harus bertahan dengan kondisi seperti itu. Nah, keadaan sesuatu, keadaan tumbuhan untuk bertahan itu namanya adalah adaptasi. Jadi dia bertahan, menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya untuk bertahan hidup, namanya adalah adaptasi. Oke. Nah, adaptasi tumbuhan itu bermacam-macam. Misalkan tumbuhan yang hidup tadi yang di gurun, teman-teman tahu ya, yang di gurun tadi apa? Kaktus. Ya. Bahasa lainnya adalah xerophyte. Ya. Jadi hidupnya yang di daerah panas, di daerah berpasir, maka tumbuhan-tumbuhan tersebut disebut sebagai tumbuhan yang xerophyte. Contohnya apa aja? Tadi kaktus, ada lidah buaya, ya. Kemudian kalau tumbuhan yang hidupnya di air, ada yang tahu? Ya. Nah, bahasa lainnya tumbuhan yang hidup di air adalah hidrofit. Ya, tadi contohnya adalah teratai, eceng gondok, gitu ya. Kemudian ada lagi tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Biasanya di daerah hutan hujan tropis. Ya, contoh tumbuhannya apa? Itu adalah paku dan lumut. Ya, misalkan teman-teman kalau di kamar mandi itu kan biasanya suka ada percikan-percikan air di dinding ya. Nah, kalau kamar mandinya itu belum dilapisi oleh cat atau keramik, misalkan itu ada tumbuhan yang tumbuh di situ, warnanya hijau, nempel di situ. Itu ada lumut. Nah, bahasa lainnya, sebutan lainnya itu adalah hygrofit. Nah, terus yang seperti bakau itu sebutan lainnya apa, Pak? Nah, untuk tumbuhan yang hidup di daerah pantai atau di daerah air asin, sebutan lainnya adalah halofit. Ya, jadi dia yang hidup di air asin, sebutan lainnya adalah halofit. Oke, demikian itu beberapa pemaparan dari Bapak mengenai tingkah laku atau adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Itu aja dari Bapak. Tetap semangat belajarnya, ya, jangan pantang menyerah, dan jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.